Podcast Aji Mumpung. Halo semuanya, selamat datang kembali di Podcast Aji Mumpung bersama gue BAPM. Udahlah BAPM asal Bagaska, nama gue Bagaska. Dan di sini kita berlima akhirnya. Di video terakhir kan berempat. Gue nggak tahu sih ini mau diupload kapan, tapi ya di podcast terakhir kita berempat. Sekarang ada Kaniko juga, mungkin boleh muncul Kaniko yang nggak muncul di podcast sebelumnya. Ya, halo guys, sorry kemarin lagi ada rapat penting jadi berhalangan guys gitu. Oh, Sorry rapat banget, penting ya. Rapat dengan astral projectionnya sendiri. Iya. Soalnya kalau gue nggak ikut rapat nanti ada perang dunia gitu. Jadi Ini apa? sorry. Ini gue tahu nih rapatnya sama apa? Ibarat Hayabusa rapat sama bayangan sendiri gitu. Iya. Kan, Hayabusa, Hayabus. Oke. Di sini kita berlima, nggak usah Jiko lah ya. Gue mungkin gue singkatin aja deh. Di sini ada Kak Rafael, terus ada Kak Cemara. Kak Rafael kan bukan Mr. Hyunjin by the way, Kak Rafael. Iya, Mr. Hyunjin lagi cabut dia bisnis trip ke Zimbabwe. Ntar kalau udah balik baru dikabarin. Oke, Kak Rafael, Kak Cemara, Kak Salah Praktikan dan juga Kak Andres Devonolosa. Sorry, bukan Niko namanya, itu salah guys, salah. Oke. Jadi di podcast kali ini gue pengen berterima kasih dulu sebelumnya sama teman-teman The Bebex nih, yang gue sebenarnya sama sekali nggak nyangka ada aja gitu podcast Aji Mumpung nih yang dengerin, kok ada gitu. Gue heran, padahal kita juga ngobrol kagak jelas gitu, ada yang nge-trigger, ada yang ada yang opininya nggak valid tapi kalian dengerin juga gitu. Tapi ya sebelumnya gue pengen berterima kasih juga gitu. Jadi ya tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tepuk tangan guys, tepuk tangan. Weh. Anjing baik banget. Settingan. Apa itu ya? Nggak kedengeran. Ada saya mana sih tepuk tangan? Tepuk tangan guys. Beda itu beda soundboard. Bukan ini. Aku nak kau yang jadi host. Ni aku tak buat semua benda-benda gay ni. Kau semua boleh pergi belah daripada sini. Fuck. Siapa Suara mana sih? Tahu suara apa? 11 pasti. What the fuck? Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah dengerin. Oke. Dan sampai mana kita tadi? Oke, sesuai judul sebenarnya, sesuai thumbnail hari ini. Kebetulan nih kemarin kan JKT habis dari Tokyo, ya Jepang lah pokoknya, habis dari Jepang. Tampil mereka di situ dan bersama beberapa idol group lainnya. Ada, gua nggak tahu namanya siapa sih, tapi yang pasti mereka nggak sendirian. Kali ini kebetulan nih dari 5 orang di Aji Mumpung ada 1 orang yang ke Jepang. Kok Jepang? Ada 1 orang yang memang tinggal di Jepang. Si Kak Rafael tinggal di Jepang nih. Gimana menurut Kak Rafael nih tentang Tokyo Idol Festival kemarin yang memang nonton secara langsung nih? Kita ada orang dalam guys, nggak kayak yang lain, kita ada orang dalam beneran. Coba deh di review nih, lu bacotin tuh JKT kemarin di Tokyo Idol Festival kayak gimana mereka? Oke guys, jadi kita mau review tapi sebelumnya ada pesan sponsor. Apa tuh? Halo sayang. Nah itu doang. Itu apa anjir? Itu siapa ini? Udah kita lanjut aja. Jadi kan Tokyo Idol Festival itu sebenarnya festival 3 hari ya. Hari ini, bukan hari ini, sorry. Per tanggal 4, 5, 6. Ya betul. 4, 5, 6 Agustus. Nah kebetulan tuh kali ini JKT berkesempatan untuk tampil di hari kedua pas tanggal 5, pas hari Sabtunya, sebagai tamu undangan internasional. Nah karena JKT kan cuma tampil di hari kedua ya, dan pas gue ngecek jadwal di hari pertama sama hari ketiga gak ada idol group yang gue tahu banget ya. Ada sih kayaknya kalau nggak salah ada apa namanya, ntar coba gue cek dulu ntar. Editor ntar kalau misalnya ini bisa dipotong aja ini bagi. Cek, gue pengen ke toilet bentar guys, bentar ya, gue pengen ke toilet. Iya udah, gas. Kalau udah balik Lu udah masih gas. percaya sama editor? Oh shit. Kemarin aja nggak dikat. Iya anjir, padahal gue udah bilang lo editor katanya cuma gak dikat tuh. Gimana sih? Gila. Betul. Adalah yang dengerin juga siapa sih anjir? Katanya kan kayak, ya ini editor lu pikir baik-baik lah ya. Gue udah pikir baik-baik tuh. Bangsat. Gak. Itu lu belum pikir baik-baik udah lah. Gue udah pikir baik-baik. Iya, lu belum pikir baik-baik itu mah. Ternyata baik dibuat kebaikan. Enggak, gua. atau enggak
Iya, lu pikir baik-baik demi kejatuhan saya anjir. Iya, tapi tidak untuk Iya, bukan untuk kebaikan bersama. Mending untuk kebaikan bersama, enggak loh. Ini untuk apa? Untuk menjatuhkan nama baik saya. Jadi gue bisa nyerang lu pakai UU ITE sebenarnya dong. Bisa kalau lu mau. Tapi ngapain ya? Kayak gitu. Buru-buru terkenal aja kagak. Ada. Nah, oh bener. Masih bagus tadi lo. masih belum deh kayaknya. Belum. Gimana? Udah ketemu? Nah, jadi gue udah ngecek sebenarnya kan jadi ya itu balik lagi ke tadi yang gue bilang, gue ngecek line up apa yang gue tampilnya. Sebenarnya yang menarik kan buat gue paling cuman JKT ya. Itu di hari hari kedua gitu ya. Terus hari pertama ketiga nggak ada yang terlalu menarik. Sebenarnya ada sih hari ketiga nih gue baru ngecek ada Hinata Zaka 46, cuman Wah, kayak masalahnya itu dia cuma nampil 30 menit dan menurut gua untuk harga tiket segini kurang sepadan lah. Mendingan gua beli tiket nonton konsernya langsung itu, walaupun itu gacha ya, cuman kayak ya balik lagi tidak menjustifikasi harga segitu untuk cuma nonton Hinata Zaka doang. Ini harganya berapa? Dia untuk satu harinya tuh 9.350 yen. Tapi kalau lu beli 3 hari sekaligus kalau nggak salah lebih murah jadinya, cuman berapa? Nah, lu beli berapa hari? 10.000 satu hari doang. Gue cuma Yang beli yang buat tanggal 5. Iya, yang JKT mereka tampil tanggal 5. Gitu deh. Jadi terus lanjut sampai mana tadi? Oh iya, jadi kan JKT tampil di tanggal 5. Gue beli tiket tanggal 5. Terus ya udah. Gue pergi pas hari Sabtu. Nah, JKT itu di jadwalnya yang penampilan pertama itu ada di area namanya Hit Garage. Jadi kayak dia panggung indoor gitu. Itu jam 12.15 waktu Jepang ya kalau nggak salah. Sampai jam 1.15. Jadi itu sebenarnya bukan JKT doang kalau yang pas itu tuh jadi kayak beberapa grup yang diundang. Maksudnya grup dari luar yang diundang. Mereka diberikan satu segmen gitu selama 1 jam. Itu gua ngantri dari jam 10 tuh di luar. buset. 10 apa 11 gitu. Cuman enaknya karena dia indoor, jadi kita jam setengah 11 juga udah masuk ke dalam. Jadi kayak gue nonton beberapa idol group sebelum JKT juga gitu loh. Beberapa Chika Idolnya Jepang gitu. Waktu itu lu ngantrinya tuh kayak gimana sih sebenarnya? Gue nggak tahu kan nih. Gue kan Jadi kayak di setiap area tuh ada open gate jam berapanya tergantung penampilan pertama. Gue udah berdiri sejak jam 10, ternyata setengah 11 tuh open gate. Wah, berarti cepat. Untuk yang umum. Jadi gue bisa masuk gitu. Nice. Nah habis itu ya udah gue masuk, gue nonton tuh beberapa Chika Idol sama yang nggak semua Chika Idol, saya ada juga idol group yang kecil-kecilan gitulah, yang nggak Chika Idol banget, udah mulai punya nama, cuman belum gede-gede banget gitu ya. Pokoknya dari yang menurut gue lucu juga nih, waktu itu ada namanya dari Link Love Inc. Gue juga tahu idol group namanya Link. Aduh, gue nggak tahu jujur. Ya itu gue juga baru tahu pas hari itu banget soalnya. Oke. Soalnya membernya lucu. Oh nih siapa ya? Kayak Monster Inc gitu ya. Iya, Morito Sawa. Oh, lucu banget. Terus kayak abis itu ada grup Chika Idol namanya apa gue nggak tahu, cuman kayak lagunya udah aneh-aneh banget lah pokoknya. Terus yang fansnya juga yang udah aneh-aneh gitu lah bentukannya. Ini cuman ya udah lanjutin itu. Nah, sampailah ke jam 12.15 pas JKT mau tampil. Cuman ternyata JKT itu dapat urutannya paling belakang. Jadi kayak jam 1.15 baru mereka keluar. Itu. Oh, jadi telat dong? Telat. JKT itu telat. Karena jadwal berikutnya setelah JKT itu ada gap sekitar 20 menitan. Jadi kayak mereka mikirnya ya udah nggak apa-apa lah kalau misalnya kita ngaret dikit gitu. Toh ini ada waktu senggang yang lumayan gitu kayaknya di jadwalnya. Jadi mereka nggak terlalu ketat di jadwal untuk yang terakhirnya. Soalnya setahu gue tuh harusnya ada satu grup dari Bangkok namanya Sumomo, cuman mereka gagal tampil. Gue tahu ya Sumomo ya waktu itu yang race di ini nggak? Gue lupa sih. Gue pernah dengar Sumomo. Jadi gue pernah dengar Sumomo. Iya.
Mungkin pernah ke Idol Bisa Fest jadi. Oke gitu. Nah, Seingat gue iya deh. nah terus ya udah pas JKT keluar, ya sebenarnya kan banyak ini ya, banyak live stream di Twitter yang gue lihat. Oh, Maksudnya kayak klip-klipnya itu ya nggak beda jauh sih, iya. keluar terus mereka ngomong-ngomong terus apa perkenalan dan ini kebetulan nih kan seperti yang kalian ketahui Oshi saya Fioni. Terus jadi gue bawa lightsticknya Fioni itu apa yang Piobong Namanya itu yang apa namanya? Piobong. Piobong. Piobong, yeay. Oke. Gue bawa Piobong, nyalain deh pas Fioni keluar. Sama tablet gue udah minta izin ke SIM Fioni sini, minta file JPEG bendera SIM Fioni dong biar sekalian kan. Anjay. Gue mewakili SIM Fioni. Oh, bendera pakai tablet tapi ya berarti ya. Iya bendera pakai tablet. Ini dia. Futuris anjir. Terus jadi ya udah pas Fioni keluar dengar lah. Dia pas Fioni keluar ngeliat ke arah gue. Gue tuh di sebelah kiri panggung. Oh, kiri. Kok dia yang salting. Cuma dia ada apa-apa. Kayak dia tuh ngeliat langsung kayak ya dateng dong dia. Aduh kayak anjir gue salah kayak dateng nih. Lagi-lagi. Iya. Terus ya udah deh mereka kalau nggak salah pertama tuh perform lagunya Koizuru Fortune Cookie. Nah itu tuh gue sama sebelumnya kebetulan gue datang ke sana tuh ada sama ini wota dari Jepang juga namanya Harada-san. Harada-san. Iya, Harada-san. Dia udah sempat belajar bahasa Indonesia di Jogja apa gitu. Jadi bisa bahasa Indonesia. Terus pas selama penempatan kerja di Indonesia dia ngikutin JKT. Cuma sekarang dia lagi balik ke Jepang. Gitu. Terus habis wota juga. Terus habis habis itu ya pakai sama Harada-san. Gue tuh sempet ngomong ke Harada-san kayak ini feeling gue kayak mereka bakal bawain Fortune Cookie dah. Terus bener ternyata gue pertama kan aja ya kayak ngos-ngosan udah mulai capek, udah mulai fals setengah oktav gitu loh. Kayak falsnya bukan yang nggak kalau kuping lu gak jeli mungkin gak kedengeran fals, cuman kalau misalnya lu sering dengerin lagu atau lu misalnya inilah bermain alat musik pasti lu bisa nyadar kalau anjir fals turun setengah oktav gitu. Bukan setengah oktav sih, apa sih bilangnya, turun setengah, ya pokoknya itulah turun setengah gitu suaranya. Jadi sebenarnya kok kalau mau dibilang mereka pada khawatir vokalnya jelek atau enggak, ya sebenarnya nggak usah terlalu ini sih, karena idol grup di Jepang tuh yang vokalnya bagus juga dikit banget kok. Dulu ace-nya bukan ace ya, salah satu kami Seven AKB, kalau saya tahu Oshima Yuko itu nggak bisa nyanyi cok, beneran. Iya Yuko tuh nggak bisa nyanyi beneran, bahkan pas mau live dia minta diajarin nyanyi dulu atau gimana, cuman toh berhasil aja kan menarik perhatian dan ini tuh. Jadi kayak sebenarnya mah, dan dibandingin sama Chika Idol yang lain, JKT itu vokalnya masih paling mending emang kayaknya menurut gue juga mah. Itu kan lu bilang orang-orang pada khawatir, itu bukan khawatir coy, itu mah ngatain. Oh ngatain ya. Ya udah. Ya gue nggak tahu soalnya gue nggak terlalu aktif di Twitter. Tapi enggak, maksud gue gini, orang-orang kan cuma bisa lihat dari rekaman Twitter kan jatuhnya sekarang, apalagi orang-orang Indo lah, wota-wota Indo. Nah ini Kak Rafael yang datang langsung di sana kan berarti kedengeran dong suara mereka. Maksud gue ya lu udah ngomong sih tadi suara mereka mendingan, tapi maksud gue menurut lu suaranya tuh terdengar ngos-ngosan kah? Maksudnya kalau itu kan sepertinya bisa didengarnya secara langsung. Karena bahas yang penampilan di Hit Garage ya. Jadi karena pas waktu itu juga yang megang mic-nya cuman nggak semua member megang gitu, cuma beberapa. Dan koreonya kan relatif nggak terlalu capek ya, Fortune Cookie sama Heavy Rotation doang.
Oh ya, Sama jadi Flying High Cookie enggak. Sama Di Flying High. Hit Garage enggak, cuman Fortune Cookie sama Heavy Rotation. Jadi kan pertama pas Fortune Cookie mah ya kata gue oke aja. Maksudnya enggak ini banget, enggak apa? Enggak inilah, enggak ngos-ngosan apa toh juga koreo gampang. Terus selama Fortune Cookie juga sebenarnya tuh gue ngikutin, kan gue Wotage gak terlalu bisa tuh ya. Jadi ya udah gue ikutin aja gerakan mereka. Tapi gue bisa koreonya Fortune Cookie entah kenapa. Kayak ya udah gue ikutin. Kak Rafael nih tim Onigiri apa tim Kamehameha nih? Oh gue Kamehameha sih. Oh, Kamehameha. Kayak pas mereka apa yang idol Jepangnya Onigiri. Gue dan beberapa yang dari Indonesia itu beneran langsung kayak Fusaken yo, kame. Wah, berarti Indo Pride nih ya, Indo Pride. Ya itu Indo Pride banget sih sebenarnya. Gue pengen nanya deh, maksud gue lu yang di sana berarti denger, karena yang gue denger di live stream itu orang-orang dominannya Kamehameha dan bukan Onigiri, karena pas lagunya mulai itu kan langsung ada satu member yang ngomong Onigiri gitu. Tapi gak ada yang nyambut gitu loh. Iya soalnya udah gue bilang kayak beberapa orang, dan gue salah satunya termaksud, dan sudah sepemikiran Fusaken yo, kame. Dan lebih dominan Kamehameha emang kemarin. Iyalah jelas orang. Oke. Oh sama satu lagi ya, kayak gue sebenarnya agak sedikit mau matahin tos kayak nggak ada yang sebut-sebut nama member, nggak ada yang sebut-sebut sebenarnya mah. Di Jepang disebut-sebut aja sih. Pas Chika Idol tampil, pas tampil juga mereka sebut nama member, cuman emang nggak ada pantun sama mereka. Misalnya nyebut nama member itu ya nggak lebay lah ya, maksudnya tahu timing tahu apa gitu. Jadi kayak mungkin maksud lu lebih ke kayak misalnya gue manggil Asel kayak Asel gitu, bukan bikin sampai membernya diem dong. Kak Rafael, ini udah jelas lah di Jepang nggak ada yang pantun. Kalau di Jepang ada yang pantun, ntar pantunnya jadi gini. Asa Kohano Taberu. Orang Jepang kalau pantun ntar kocak anjing. Iya, bener sih. Makanya kalau Jepang pantun itu gak bisa guys, karena rimanya itu juga gak ada anjir. Kayak misalnya tidur itu neru, makan itu taberu, minum itu nomu. Kayak apa mau dirimain sama apa anjir? Bikin rima yang udah rima semua biasanya. Iya. Jadi bukan pantun ya, ngobrol aja. Iya, mereka ngobrol udah pantun guys lah, kayak asa-asa kok taberu. Ngobrolnya mereka pantun kita berarti. Iya anjir. Jadi gitu guys. Nah, jadi sebenarnya mungkin gini ya, kayak nggak ada yang pantun, nggak ada apa. Cuman kalau ada kayak nggak tahu sih, ini gue mungkin salah ngeliat atau gimana. Cuman member call itu tetap ada. Jadi kayak kata gue sih itu wajar-wajar aja emang. Maksudnya ya udahlah. Udah basic. Iya. Dan ya apa? Sebenarnya gampangnya mereka tahu timing aja sih. Pas nggak ada yang ngomong baru member call ya udah gitu. Cuman pas mereka membernya lagi MC ya udah pada diam gitu. Nah, pas sudah selesai MC ya udah emang sebut nama dan ini kan. Soalnya bukan apa-apa ya sebenarnya. Kalau dibilang ini Wota Jepang House Waro juga anjir. Kayak mereka tuh sampai lompat-lompat, sampai kecanya sampai kayak buset, kecanya beneran kayak udah mau ini anjir menggapai tangan Tuhan dari sorga anjir. Ini udah gaya bebas ya, bukan udah. Iya. Dan kalau misalnya mau bilang ini apa Wota Jepang sebenarnya ada yang brengsek juga sih, karena mereka udah tek-tekan tempat paling depan terus ini gitu, kayak udah circle-circlean gitulah kayak ya mana gue gaijin lagi kayak udahlah selalu danying mau di depan mau apa. Kak Rafael ini posisi di mana nih? Posisi yang di dangerous zone apa yang di santai zone? Gimana tuh maksudnya tuh? Ada kayak misalnya kayak ada nggak sih? Kalau ngadaptasi dari Idol Fest kemarin kan kayak ada yakai area gitu disebutnya ya mungkin. Yang kayak buat ngecan brutal gitulah. Sama ada yang chill area mau nonton aja nggak pakai ngecan brutal gitu-gitu. Lu di posisi Idol Fest yang mana sih? Kayak Idol Fest yang kemarin deh di Indo deh. Oh. Ya sebenarnya gini sih, kayak tergantung stage-nya juga. Soalnya yang di indoor sih sebenarnya kayaknya ya mungkin yang ngecen brutal, ya kayak gue di daerah ngecen brutal sih ya. Soalnya depan gue tuh beneran sampai lompat-lompat sampai
Oh. Sampai Keca tangannya kayak mau ngambil speaker panggung lah inilah kayak wah pokoknya tapi intinya itulah itu udah apa yang wota-wota biasa lah yang kayak gue sampai dialang-alangin maju ke depan diinin kayak oke brengsek lah intinya sebenarnya pengen gue gaplokin juga sih salah satu cuman ya udahlah tau gue yang pendatang kalau kenapa-napa polisi ya pasti pihak orang Jepang kan Tapi gue Karnaval ya itu jadi ingat sesuatu gitu. Itu kan ada Chika Idol dan ada ya nggak bisa dibandingin. Tapi gue pengen nanya sebelumnya kalau Wata nge-chainnya juga sama kayak Indo nggak sih? Maksudnya kayak sama Taiga Faya Daiba juga sama sebenarnya mah chainnya tuh nggak beda jauh. Tapi apakah mereka meributkan chain? Enggak sih, soalnya kayak mereka udah konsensus chainnya ya ini aja gitu sebenarnya, nggak terlalu ini banget. Dan kalaupun ada mereka tuh kayak apalagi follower Chika Idol itu kayak mereka kan udah tahu banget ya chainnya apa, terus ini apa, member apa yang gue beneran nggak tahu kayak mereka sih lebih karena nggak peduli aja sih. Kayak mungkin kalau misalnya ada yang ikutan nge-chain mereka seneng gitu kayak akhirnya idol gue dikenal orang cuman kayak kalaupun ini ya udahlah. Iya deh, gue sebenarnya jadi penasaran coy. Maksud gue kalau kan memang Wota kan ya originate from Japan gitu. Jadi pernah nggak sih ada keributan kayak gitu masalah chain gitu? Itu yang itu penasaran pribadi gue aja sih. Ya. Masalah kayak gitu-gituan. Sebenarnya mungkin sampai ribut banget enggak ya, cuman kayak ya intinya tapi inilah kayak mereka tuh udah punya circle-circlean atau grup plan atau geng-gengan yang kayak setiap kali jadi kayak misalnya di paling depan nih Chika Idol apa yang lagi tampil orangnya ini terus begitu ganti Chika Idol langsung kayak set kayak mereka udah kayak ini anjir apa lari estafet tiba-tiba udah tuh ganti orang kayak buset. Oh, apa beda idol, beda fanbase gitu kali ya? Iya, kayak udah langsung, sini maju depannya, terus langsung pletak udah ganti orangnya kayak. Sementara gue mau maju dilang-alangin kayak beneran kayak pengen berkata kasar sih cuman ya udahlah ya. Miss Fortune Cookie itu ada MC dikit, kalau nggak salah MC itu. Nah ini nih setelah gue pengen coba kritik sih boleh. Mungkin nggak cuman ke apa. Soalnya gue mau kritik. Kalau misalnya mau kritik penampilan member di internasional kayak masalahnya gini belum ada pembandingnya juga maksudnya kalau mau membandingin sama penampilan mereka yang pas Gen 1 ke Jepang jauhan kali ya ini kayak justru ini penampilan yang sekarang di Tokyo ini bakal jadi benchmark buat penampilan berikutnya jadi kayak sekarang jelek bagusnya ya udahlah ya toh masih penampilan pertama di luar negeri setelah sekian tahun jadi anggaplah ini benchmark harusnya penampilan berikutnya nggak boleh lebih jelek dari ini dong amin gitu kan. Nah, tapi kalau di yang pas MC ini yang mau gue sebenarnya kritik adalah itu kan di sini di Jepang ya, tidak bisa bahasa Inggris rata-rata idolnya juga. Bahasanya itu kepentok banget sih. Pertanyaan segampang kayak makanan apa yang paling suka di Jepang tuh nggak ada yang ngerti membernya. Sampai gue tuh harus agak sedikit teriak kayak itu dia nanya apa makanan favoritnya di Jepang apa. Jadi ujung-ujungnya gue yang jadi penerjemah anjir. Lu pengen naik ke panggung ya seketika ya? Enggak gue ini gitu. Terus sama ditanya lagi kan kayak udah pernah makan bareng belum kalian semua kayak pernah ngumpul makan bareng belum? Gitu. Ya lu kalau misalnya lihat cuplikannya di YouTube itu begitulah kayak kelihatan kan. Mungkin nextnya sebaiknya kan agak tidak mungkin dan susah sekali untuk melatih member bisa bahasa Jepang ya kecuali emang mereka mau dan niat jadi ya sebaiknya bawa penerjemah kali atau gimana gitu ya gue nggak tahu juga sih nggak ada pas MC yang itu kayak soalnya gini deh di Jepang itu lu nggak bisa expect semua orang bisa bahasa Inggris coy kayak di sini tuh holy shit kayak beneran holy shit udahlah. Terus habis gitu tapi yang itu makanya sebaiknya kalau bisa tuh ya JOT lebih persiapan lah antisipasi bakal ngapain ininya kayak soalnya kan toh parent company lu juga dari Jepang gitu kayak masa lu nggak bisa sedikit berkoordinasi atau gimana gitu nggak tahu juga sih kayak lu capek. Tapi gue ada pertanyaan dah apa kan TIFF kan digadang-gadang sebagai sebuah acara internasional gitu. Emang mereka nggak ada translator
dari internal gitu. Kan mereka ngundang idol. Masalahnya satu, ketika Hen, idol Bangkok juga, kan? kata siapa ini acara internasional sebenarnya nggak terlalu internasional banget sih. Namanya Tokyo Idol Festival aja, bukan Tokyo International Idol Festival. Bedanya nih, kalau misalnya yang grup-grup dari Bangkok, dari luar bidang lain, itu member yang bisa bahasa Jepangnya ada lebih dari satu orang, nggak bohong. Oh, mereka Contoh bisa, yang Bang. grup contoh yang grup ada namanya Primulove dari Taiwan. Ah. Itu gue nonton tuh. Itu ada 2 member yang bahasa Jepangnya lancar mampus, padahal bukan orang Jepang. Beneran gue curiga orang Jepang sih, cuman setelah gue cek Twitter akhirnya dia bilang dia bukan orang Jepang. Kayaknya feeling gue emang kayaknya orang Jepang, cuman nationality-nya tuh Taiwan. Tuh. Nah, jadi kayak grup-grup yang datang tuh rata-rata punya orang yang bisa berbahasa Jepang dengan baik dan lumayan fasih gitu ya. Jadi gitu. Nah, ntar ini tapi gue bakal balik ke poin ini. Hen, pas nanti kita bahas di penampilan terakhir JKT di talk show. Cuman itu. Terus pas sesi terus pas sesi MC yang berikutnya. Nah, MC ini ditanyain sebenarnya, MC sempat nanya. Jadi apakah ada yang datang dari Indonesia untuk nonton ini? Terus ya ada dong, ada. Terus kayak MC bilang, adakah merchandise originalnya kayak misalnya Uchiwa tuh kayak semacam apa ya? Ya kipas. Itulah kipas yang tahu kan, kipas yang iya itulah kipas lah ya benar kipas. Aduh, terus ada yang bawa pen Raito tuh light stick. Oh, light stick terus gua angkat Piobong gua terus fan light. Bukan fan light, pen. Pulpen kayak pen soalnya kan ya, pen light. Oh, bentuknya kayak pen. Enggak, emang sebenarnya mereka tuh spelling original itu pen light, PENLIGHT, pen light. Karena kalau di K-pop kan mereka sebutnya fan light. Nah, kalau di Jepang pen light karena kayak pulpen. Kalau di JKT light stick guys namanya guys. Iya, light stick. Kalau ada yang nggak tahu kan, kalian aja nggak tahu. Iya. Kalau di Ultraman namanya bright stick. Udah oke, lanjut. Oke. Kalau di parkiran apa? Ya udah, pokoknya itu terus kayak gue angkat Piobong gue terus kayak ternyata, woi original pen right. Motik kudasateru kayak gitu kan, jadi kayak ada yang bawa ya. Terus pas itu Vioni sepertinya agak salting kayak. Itu kata gue memperkenalkan Piobong ke semua orang yang ada di situ dan yang nonton live stream. Woi. Bangga banget sih Vioni mah. Piobong coy soalnya yang bawa dari berbagai macam light stick Piobong. Iya, dan akhirnya original light stick sudah dinotis sama MC. Boleh banget. Itu kalau nggak salah habis itu tuh lanjut mereka nyanyi ini Heavy Rotation. Itu gue juga karena gue nggak tahu Wotage gimana, gue ikutin koreo member ya. Kayak tadi lu lihat di video kan ada tuh. Sebentar Karavel, berarti kalau lu bisa kayak berkoreo gitu emang tempatnya nggak sesempit itu ya berarti? Nah, yang di garasi itu enggak, lumayan agak longgar lah, agak bisa gerak-gerak gua. Iya. Jangan disampaikan sama event di Indo, ya udah itu. Nah, tapi gini, sabar dulu. Sabar. Begitu kan yang di Hit Garage. Itu enak dah, pas lagi terik-terik matahari di bawah tanah, ada AC, ada ini, udah gitu nggak terlalu rame. Di bawah tanah? Iya, itu Hit Garage itu di basement itu. Itu di basement mall gitu. Gua kira ini anjir di atas permukaan tanah. Nah, itu di bawah tanah. Itu jadi kayak dalam basement gitu, makanya enaknya tuh adem, nggak ada matahari, AC nyala. Jadi kayak gue juga bisa. Nah, tapi pas yang saat itu kita nggak bisa ngerekam, jadi gue nggak ada rekaman JKT. Nah, gitu. Oh iya. Nggak boleh ngerekam kan memang ya? Yang di itu doang, yang stage itu nggak boleh. Oh, makanya nggak ada klipnya ya sampai sekarang ya? Iya, nggak ada. Kenapa? Emang nggak boleh aja. Sebenarnya peraturannya tuh nggak semua ini boleh direkam, penampilan nggak sama aja kayak kenapa kalau lu nanya kenapa nggak boleh, sama aja kayak kenapa teater nggak boleh ngerekam ya, sama aja kayak gitu Pak. Karena teater eksklusif Bang, teater buat bukan boleh, tapi harus diundang.
Lanjut. Oke, lanjut. Eureka milik kita, Jessica pemilik tahta. Buset, tadi kita mulai jadi nih. Mana tadi? Oh iya, jadi pokoknya habis itu terus MC penutupan. Ya udah, apa namanya? Habis itu gua cari makan. Cari makan dulu. Sambil nunggu penampilan berikutnya. Lu cari makan di warteg mana? Ada nama wartegnya ini. Apa gue lupa. Pokoknya something tempura lah. Gue makan nasi udang kecap. Oh, beneran lagi. Kalau di Jepang bukan wartegnya bukan warung tegal kepanjangannya, guys. Apa tuh? Warung Tengoku. Oh, Tengoku Yaro. Gila IN-nya banget tuh bro. Asli. Oke, lanjut. Asli. Lanjut. Nah, jadi sampai mana tadi? Oh ya, sampai ke makan. Habis makan, gua jalan ke panggung berikutnya. Kali ini outdoor nih. Nah, ini yang kita lihat nih berarti. Terus kejemur nih. Nah, gua mikirnya gua tuh kelar makan, pokoknya gua keluar jam 3-an. Gue kelar makan tuh, gue makan soalnya kan enak banget dalam mall ya, kayak wah adem ini, pas keluar kayak anjing panas banget, kayak oh holy shit. Terus karena mikirnya kayak anjir kalau ngantri dari sekarang sampai jam 5.40 yang ada mati duluan anjir. Kayak yaudah kita berteduh dulu di pohon, terus kalau salah jam 4:30 gue akhirnya maju ke panggung buat ngantri. Seperti biasa ada Chika Idol dan beberapa idol group yang indie. Dan collab ini, wah ini biasalah fans brutalnya juga ada. Kayak gue coba ngikutin koreo mereka aja lah, biar seru-seruan sambil nunggu JKT tampil. Nah, terus tampillah JKT di stage yang kedua namanya Smile Garden. Di stage-nya balik lagi outdoor. Terus bawain lagu-lagu andalan ya, kayak apa sih? Flying High, Psycho Kayo. Terus apa lagi sih? Psycho Kayo mereka bawain. Iya, Eureka milik kita juga dibawain. Gue lupa lagu apa aja soalnya udah lupa. Ya itu lu cek YouTube juga pasti ada lah. Tapi pas mereka bawain Eureka milik kita itu keren sih. Wah, betul. Nah, terus pas jadi mereka biasa dibuka dengan Flying High dulu dong, lagu andalan. Ya. Habis itu MC. Jujur gue agak kaget ternyata mereka pakai bahasa Jepang MC. Tapi bisa dipungkiri sekali ini sih ngapal skrip ya. Cuman nggak apa-apa. Setidaknya mereka sudah berusaha, jadi nggak apa-apa banget. Tadi gue mau nanya tuh kenapa mereka bisa lancar Jepangnya. Ini skrip. Gue yakin banget skrip. Ya karena ya kenapa nanti ke lanjut. Oke. Nah jadi pas perkenalan kan satu-satu perkenalan pakai bahasa Jepang. Iya. Oishi Desu kayak candu banget guys. Iya. Ya, cuman kelihatan banget itu bahasa Jepangnya bahasa Jepang orang Indonesia ya. Oh, beda ya. Iya, sama aja kayak misalkan kayak kalau misalnya nih kayak gue nabrak orang di jalan. Atau gue ditabrak orang di jalan nih kayak, "Woi, mewah doko." Mana matamu gitu. Iya, matamu mana? Aduh. Anjing jelek banget. Mewah doko. Emang lu ngomong kayak gitu anjir, mana? Terus kalau misalnya lanjut ini kan kayak apa? Korewa Anata no Obasa no Michi desu ka? Emang ini jalan punya nenek moyang lo. Anjir gue tahu lagi itu. Nah, itu kocak banget sih. Guys, itu orang itu the best banget anjir. Konomichi wa Anata no Obasa no Michi desu ka? Keren banget. Mewah doko. Makanya ketawa banget gue tuh bahasa Jepang Indonesia. Sebenarnya ini menurut gue secara pribadi ya kayak keren sih, kayak sebenarnya mereka bisa menghafal ya. Mabat gue pakai kata menghafal, cuman sepertinya memang kayak kesannya begitu. Kayak keren sih, tapi mereka setidaknya pede dan maksudnya tuh tersampaikan lah bahasa Jepangnya gitu. Cuman lebih keren lagi kalau emang ada yang bisa berbahasa Jepang gitu. Cuman
Iya, susah kalau misalnya ini. Soalnya kalau dulu tuh setelah dipikir emang Haruka dipindah ke JKT itu blessing banget sih. Betul Itu sekali. blessing banget, nggak bohong. Di momen ini kita memerlukan Haruka, Rena, Rena, Ayana, iya Ayana juga itu tuh blessing banget sih sebenarnya. Ayana coy, Ayana jago banget. Iya, jago udah lancar banget itu. Jago lah. Gitu. Nah terus tadi saya mana? MC. MC perkenalan ke Jepang ngobrol-ngobrol ini. Habis MC kan ya udah lanjut lagi performance. Nah, ya udah habis itu kan mereka cuma bawain lagu nyanyi. Selesai lagu terakhir, ini nih udah mulai kelihatan kayak bahasa Jepang hafalannya agak buyar soalnya. Apa tuh? Tiba-tiba Shani ngomongnya let's take a picture Oh iya tadi gue denger lagi. Ya, emang ngomongnya gimana? Harusnya dia Ishoni Shashio Torimasho. Terus sampai kayak si Shani ngomongnya udah Shashio Tori Sashimasho. Terus kayak Fanny ngomongnya Jumbi Ijunbi Deska apalah itu lupa gue. Harusnya kan Jumbi wa deska kayak Junbi persiapan wa lu udah oke belum persiapan lu tuh. Terus apa sih gue lupa deh, gue udah lupa mereka ngomong apa. Pokoknya terakhir tuh ada yang something Itadaki Maska gitu harusnya, cuman kayak mereka ngomongnya udah buyar kayak jadi Itada Sashi Maska kayak ada. Gue bahkan lupa sebenarnya mau ngomong apa gitu mereka kayak gue pun udah mulai nggak dapet, udah nggak nangkep artinya gitu. Karena udah mulai buyar. Jadi kelihatan banget pas awal-awal tuh hafalan dan setelah nyanyi kayaknya capek dan ini shit kayak gue harus ngomong apa ya. Nah nih gimana kiriman Arena itu gitu kali ya, kayak udah mau ngomong apa gue. Terus perkara vokal pas mereka perform ya lagu-lagu di sana, menurut gua nggak ada yang ini banget sih, nggak ada yang balik lagi kan performance pertama internasional dan ini ya. Tapi secara mereka kalau misalnya nyanyi pakai open mic oke kok, maksudnya nggak inilah ya, maksudnya balik lagi tapi ini standar idol ya, jadi bukan standar, cuman masih acceptable kok, masih oke kok, masih enjoyable, masih bisa di sing along, masih bisa di along, masih bisa di chant dan masih bisa di ini. Jadi kayak bolehlah kita sedikit menaruh kepercayaan kepada para member JKT ini gitu. Jadi di ajang internasional aja mereka nggak mengecewakan kok soalnya gitu sih. Jadi dan mungkin ada, menurut gue juga ada pressure itu karena ini event internasional ya, mereka harus memberikan yang terbaik dong. Ya, terus tadi katanya bukan event internasional. bukan event internasional buat Tokyo-nya, cuman buat JKT-nya iya kan. Yang pakai hashtag go internasional siapa? Aduh anjing, sumpah ya. Propose hashtag go internasional, anjing lah. Soalnya TV aja nggak pernah pingin internasional. Dia cuma ngundang artis dari luar, nah gitu doang. Harusnya ini nggak pakai hashtag JKT48 go internasional guys. Harusnya JKT48 apa? Hashtagnya harusnya MI goes to Japan. Udah dah, lanjut. Waduh, anjing. Lanjut. Ini udah fix banget. Ini udah fix banget. Di take down. Ini udah pasti banget. Yes, please editor. Itu udah bubar banget. Nggak apa-apa, masukin nggak apa-apa. Kan udah bubar, jadi nggak apa-apa dong sebenarnya kalau gitu. Oh, udah bubar ya? Nggak apa-apa. Itu udah bubar apa belum, cuma lucu. Cek dulu, tapi cek dulu udah bubar apa belum anjing. Cek dulu. Bodoh amat gue. Itu post production aja. Udah. Itu. Ya, editor Yoroshiku onegaishimasu ne. Yoroshiku ne, editor-san. Oke. Dari performance. Iya, jadi sebenarnya performance menurut gue inilah, mereka gue yakin persiapan juga kayak setidaknya mereka tuh nggak mau mengecewakan fans luar dan fans potensial fans baru gitu. Terus ya udah, jadi kelar penampilan kedua, gue ngantri buat talk show tuh. Nah di talk show ini MC-nya itu jadi
Jadi kan talk show ini itu sebenarnya mau ngebahas sama idol group yang datang dari luar gitu, yang dari Bangkok, dari Taiwan, dari Vietnam, dari mana-mana lah ya, dari Bangkok sama Thailand satu aja, dari Thailand, dari Vietnam, dari Taiwan gitu. Mereka mau ngebahas, ya mau ngulik-ngulik dikit lah ininya. Nah, idol group yang lain itu yang datang, mereka tuh sumpah ya, ada aja member yang bahasa Jepangnya lancar gitu, minimal 2 orang dah, nggak bohong. Dan karena bahasa Jepangnya lancar, jadi ngobrol juga ya udah enak aja gitu, kayak wawancara biasa. Jadi bisa tanya yang lumayan, misalnya lumayan ngalir gitu jadi ya. Tapi pas JKT akhirnya dari TIFF pun nyadar kayaknya, mereka sempat ngomong kayak supaya komunikasi kita lancar dan tidak ada apa ya, fuan tuh apa kayak nggak ada miskom lah, intinya nggak ada ini. Akhirnya mereka meminta tolong kepada salah satu member dari idol group, namanya kalau nggak salah apa ya, Zip atau gue harus kupastiin dulu deh biar nggak salah soalnya ini idol grupnya rada belum terlalu terkenal. MC di acara TV itu bukan ini ya, bukan idol dari grup lain juga ya? Iya, MC-nya tuh idol dari grup lain. Oh, idol dari grup lain juga MC-nya. Iya, gitu. MC-nya tuh idol dari grup lain. Jadi kayak habis perform mereka nge-MC gitu. Iya. Ada juga yang kayaknya MC doang gitu. Gua enggak tahu sih, cuman ada juga gitu. Oh, ini dari ini apa? iSpy ya, namanya. iSpy. Oh, iSpy. Apa tiba-tiba ada iSpy? Tiba-tiba ada Gisel anjing. Hah, Gisel? Foto. Aduh, gue pengen bicara tentang Gisel nggak jadi deh. Lanjut. Gita. Kenapa itu? Ya Hagita deh, bener, bukan Ogita, anjir kanji mirip. Ya jadi Hagita Kokoro, dia adalah member dari grup iSpy, cuma dia bahasa Australia selama 16 tahun. Kalau nggak salah. Kalah. Gitu. Tapi, jadi dia lama tinggal di itu. Jadi, nah dia diundang jadi penerjemah untuk JKT kali ini gitu. Wah, keren. Nah tapi yang disayangkan adalah pertanyaan yang ditanyain ke JKT jadi simpel banget, sama cuma 3 pertanyaan gitu. Nanya apa aja? Jadi, nah karena ini itu nontonnya di replaynya bang. Intinya tuh yang lain kalau nggak salah punya segmen yang lumayan lama. JKT itu kayak cuma 5 menit gitu kalau nggak salah, cepet banget jadinya. Tapi setidaknya yang gue bisa apresiasi dari member JKT ya, public speakingnya dalam bahasa Inggris, terutama untuk crowd yang asing ini oke sih, lumayan. Walaupun kata gue ini kendalanya bukan kendala ini sih, kayak gue yakin mereka udah tahu apa yang pengen disampaikan, dan ini cuman kendala bahasa juga sih. Gitu. Dan gimana ya? Dan ya member yang bahasa Inggrisnya paling bagus kebetulan nggak ikut ya kali ini kayaknya ya. Siapa tuh? Siapa yang paling bagus? Indi lagi. Apa anjir? Udahlah. Ya, Nah, Aziz itu ya apa bahasa Inggris ya? Chelsea lagi aja. Nah, ya pokoknya gini deh. Yang bagus intinya nggak tahu sih. Soalnya yang ngomong di sini juga sebenarnya udah bagus. Cuman yang paling bagus tuh nggak ikut ke Jepang. Siapa tuh? Ya, Chelsea. Ya kan nggak mungkin Chelsea ngikut ya. Lu nggak mau bersuara nih bang, salah praktikan nih. Gue tadi bersuara Chelsea. Oh anjir, gue baru nggak lagi kampret. Chelsea. Si gue guys. Oh Jesse. Yoi. Ya, emang gimana gue VC sama Jesse pakai full bahasa Inggris gitu, dan dia native guys, native. Gue belum bisa bilang native sih, cuman setidaknya oke lah. American. Terima kasih pujiannya. Apa ya? Nah, tapi yang jadi tuh ya pas talk show cuman Freya, Shani sama Fioni, nggak semuanya muncul gitu. Dan ya udah bertiga doang. Dan ya Fioni pakai bahasa Jepang nggak? Enggak. Fioni Iya, Fioni enggak. Salah satu member yang jago bahasa Jepang ya. Ini
tanpa mengurangi rasa hormat ya, safe to say member nggak Wah, bisa parah, berdebat, wah, guys. parah. Kan tanpa Bercanda, mengurangi gue. rasa hormat, gas. Kenapa diparah-parahin lagi anjir? Iya anjing. Kompor nih, kompor. Udah paling sopan loh. Iya. Karena apa member nggak ada yang bisa bahasa Jepang, guys. Cuma kemauan belajar bahasa Jepang tuh patut diapresiasi. Contohnya kan dari nonton anime, jadi mau belajar. Nggak, Contohnya siapa? contohnya bukan siapa, maksudnya contohnya tuh kan dari beberapa member yang mau belajar bahasa Jepang gara-gara nonton anime gitu. Maksudnya yang member-member yang kita tahu wibu gitu kan. Jadi mau nggak mau Oh, bahasa Jepang. Marsha, Ya, Marsha tapi salah gue satunya. boleh berkomentar. Flora. Flora, Freya juga nggak sih? Freya juga. Oh, Flora. Fioni. Gue boleh berkomentar guys. Apa tuh? Apa? Kacamara. Tapi menurut gue apa ya? Mereka tuh udah tahu mereka tuh sister groupnya EGB gitu. Yang mana pasti adalah kepikiran di otak mereka kayak gue suatu saat nanti bakal tampil di Jepang gitu. Menurut gue effort mereka untuk belajar bahasa Jepangnya kecil banget sih. Ya gini sih Han, lebih ke arah Gue suka nih begini. kayaknya ya feeling gue ya di Indonesia juga tim apa yang nggak ada penekanan bahasa Jepang juga sih. Jadi kayak mereka mikir kayak Iya, ngapain sih. toh. Dan satu lagi juga ya kayak yaitu insentif mereka untuk belajar bahasa Jepang tuh apa kali itu ya. Kayak kurang gini, roots mereka sister group dari AKB aja kayak akhir-akhir ini makin sini makin agak kurang keras gitu kan. Iya. Iya Ya sih. nggak sih? Bikin Karena kalau dulu tuh JKT ya membernya aja yang dari AKB transfer kan, terus kayak diundang ke Jepang tuh gak cuma buat nampil doang, tapi kayak ikutan TV show-nya, bikin ini itu. Jadi kayak engagementnya tuh emang lebih kerasa dan lebih kayak apa ya, kayak dateng nih sister kita gitu, kayak ayo kita harus collab dong, ini dong. Kalau di sini ya hari ini kemarin aja kemarin tanggal 6 aja mereka malah nonton Nogizaka guys. Nogizaka 46. Itu menarik lagi tuh, Iya. guys. Maksudnya ada apa nih? Gue kan awam ya. Gue awam soal persakamician dan pertanjakan-tanjakan dunia. Ya dah, Maksudnya apa? sabar. Coba Bagas tolong explain in football term. Iya, kemana gue tahu? Anjir. Gue bingung lah, anjir. Gue juga nggak tahu soalnya. Oh, coba Karavel mohon pencerahannya. Jadi Mungkin gini. bentar. Gue mau berusaha dulu. Oh, bisa. Kalau explaining football term mungkin kayak Wayne Rooney Hah? datang ke stadion Manchester City Etihad, Pak. Gue ngerti lagi. Itu kan. masalahnya Thank you, guys. gini. Gimana? Cuman masalahnya JKT bukan Wayne Rooney lah ya. Kira-kira siapa ya yang lebih cocok ya? Gitu aja sih sebenernya gue mikirnya. Malah digituin anjing. Iya, pokoknya gitu. Jadi tadi sama sih, ya kan tadi ngomongin talk show terus terus sama ini tapi itu lah ya, penampilan JKT di TIFF dulu kita kan udah kelar lah. Ya. Kira-kira kayak gitu. Jadi udah tahu ininya dan ininya apa. Jadi mungkin saran gue ke depannya ya harus sedikit kembali diingatkan ke member bahwa kalian tuh idol grup Jepang. Jadi nggak setuju gue sama kata poin si Kak Cemara. Belajar bahasa Jepangnya kalau bisa agak sedikit semangat. Oh ya, soalnya pertanyaan simple kayak makanan favorit di Jepang aja masih pada bingung gitu, kayak ya emang sebenarnya nggak ada kewajiban atau keharusan untuk lu belajar bahasa Jepang sih, cuman ya roots lu tuh dari Jepang gitu. Setidaknya walaupun emang nggak ada yang mantap bahasa Jepangnya, ada penerjemahnya kayak siapa itu ya, JOT tolong dikondisikan lah ya gitu. Soalnya bukan apa-apa, nggak ada member yang native Jepang lagi di JKT ini kan sekarang. Soalnya idol grup yang lain tuh minimal ada 1 atau 2 orang yang bisa ngomong bahasa Jepang gitu. Jadi kayak komunikasinya enak gitu. Itu sih. Jadi itu satu.
Kedua paling apa ya, kalau buat ini, gue lupa satu hal guys. Apa tuh? Jadi pas mereka tampil di stage yang outdoor, pas apa mengajak foto, ada satu staff yang merupakan Oshiko salah satunya. Wah, Bang siapa? Jabib. Oh, Jabib-san. Jabib-san itu pas Gimana? keluar gue Nah, gua pengen melambai-lambaikan nanya. tangan dan Kenapa lo melambai-lambaikan tangan sebegitunya ke Bang Jabib? Ada apa? karena Bang Jabib itu keren guys. Kayak gini loh, selama acara ini berlangsung, nama-nama member tuh udah diteriakin semua, mulai dari Chika sampai Marsha tuh udah diteriakin semua tuh. Oh Chika, Marsha, bahkan pas Gracia Jiko aja sekali lagi Gracia gitu. Cuman Bang Jabib tuh gak ada yang apresiasi guys. Jadi pas Bang Jabib keluar, gue beneran tuh kayak anak kecil ngeliat Sinterklas anjir, kayak Bang Jabib. Wah, lu kalau lihat videonya itu gue beneran kayak bocil kesenengan banget anjir. Kalau teman-teman lihat ya di klip Twitter, kalau pas Bang Jabib lagi nongol ngarahin member foto, terus tiba-tiba ada yang tangannya geliat-geliat gitu, kayak minta tolong. Itu minta tolong. Minta tolong buat diwaro sama Bang Jabib. Iya boy, gue gak dibalas sudah sama Bang Jabib, sedih dah. Gak apa-apa. Admin boleh tuh, admin nanti pas ngepost episode ini di klip aja tuh ininya Bang Jabib. Oh iya boleh tuh, nanti kita mention juga ya. Iya. Terus kayak ini pesan buat Bang Jabib, lu keren banget Bang. Terima kasih atas kerja kerasnya. Respect. Semangat terus dalam sebagai staf dokumentasi. Sama kapan-kapan pinjemin gua M11-nya lah kalau boleh lah. Tunggu vlognya di Jepang. Oh iya bener tuh. Apa motovlognya? Motovlog. Kan katanya mau riding di Jepang deh. Oh dia naik motor ke Jepang. Dia tapi riding di sini tuh kayaknya tuh, nggak tahu juga dah. Riding. Nah terus tadi saya lanjut ke Nogisaka ya. Nogisaka. Dan member Nogo. Jadi sebenarnya gini, Nogisaka itu gampangnya dimulai pada tahun 2012 apa sih? Nggak usah dijelasin ininya juga. Cepet aja ini cepat. Biar lu tahu asal muasal ya. Nah itu pertama kali dibentuk itu emang sebenarnya brandingnya dari si Akipe sendiri itu adalah sebagai ini Koshiki Raibaru. Jadi kayak rival official dari AKB48. Bikin untuk menantang ini. Iya. Dan yang terjadi adalah memang mereka slow startnya itu agak pelan ya naiknya. Tapi pas mereka lagi sekalinya hits itu kalau salah habis single apa ya lupa gua. Pas zamannya Girls School tuh udah. Itu tiba-tiba mereka booming banget. Soalnya pas AKB itu emang lagi kehilangan member-member kami Seven-nya gitu loh. Member-member pentingnya tuh kayak udah pada lulus semua. Nah ini terus masuklah si Nogi ini, dia super ngehit sampai sekarang pun juga masih ngehit banget lah. Kayak siapa yang nggak tahu Nogi gitu. Bahkan di saat AKB udah nggak di-invite ke acara lagu akhir tahun di Jepang, Nogisaka masih di-invite gitu. Jadi kayak jadi beneran deh kayak kalau misalnya mau dibilang the best idol group di Jepang untuk sekarang ini bisa lah mungkin dibilang, cuman gue nggak tahu ya. Nah jadi makanya pas mereka nonton itu bukannya Korea bang, kan ada Jepangnya juga. Oh shit, official release Jepang. The fuck. Nggak tahu deh, aku super malu bang. Ya udah lanjut. Sama. Iya. Ya jadi kayak pas mereka nonton konser Nogi itu gue juga sebenarnya agak kaget sih, kayak what the fuck tiba-tiba nonton konser Nogi. Sementara gue udah nggak Nogi yang lain, udah nggak Nogisaka. Tapi kayaknya itu bagus sih buat mereka dapetin benchmark kayak anjir nih kalau idol group yang diundang sama acara musik paling prestisius di Jepang tuh kayak gimana sih ininya sampai udah menang award gimana sih tuh. Oh, Kak Rafael, emang ini ya kan member JKT nonton Nogi itu kayak bikin gempar gitu lah ya, cukup gempar. Emang member AKB ada yang pernah nonton Nogi juga? Nah, dulu tuh bahkan member AKB jadi member Nogi coy. Oh ada yang jadi Kenin. Itu bukan transfer lagi, ini konkuren bilang istilahnya tuh. Jadi kayak dia at the same time member AKB dan member Nogi. Oh bisa gitu. Contohnya itu dulu si ini Matsui Rena, dia adalah member SKI dan Nogisaka secara bersamaan. Habis Matsui Rena, si ini sempat Iko Marina member Nogi ditarik ke AKB48.
Oh, Terus berlaku. di MV-nya ya gitu. Dulu tuh kayak gitu sebenarnya. Tapi ya ini Jadi nggak dilarang kan kalau mau nonton mah member KB ini. Enggak lah sebenarnya mah enggak ada yang ini banget sebenarnya enggak Kirain. gitu lah. jadi kapan Freya ke SKI guys? Kemana? Tapi jujur ya, daripada Freya ke SKI ya, gue bakal lebih seneng dan lebih gila lagi kalau dia ke Nogi. Wah iya, tadi gue mikir gitu sumpah. Kenapa nggak Freya ke Kenapa Nogi tuh? aja? Kalau Freya ke Nogi ya kayak Apa sih? wah itu Kita bahasannya nih. kalau Freya ke Nogi itu fix gue bakal menjadi stan Nogi lagi anjir. Holy shit. Sumpah nih ya guys, gue kan sambil nge-scroll TL juga di For You Twitter gue langsung muncul ini wota-wota yang di TIFF kemarin ada jogetnya sendiri Algoritma. di tanah-tanah ini asli itu di TIFF kemarin tanah ya ininya ya? Literal tanah. Enggak kok. Oh ini yang gue lihat Gini sih, gak tau panggung mana. Mungkin bisa jadi ada yang di tanah. Cuman kalau di panggung-panggung yang gue sambangi itu nggak terlalu tanah banget sih. Ya apalagi satu panggung gue indoor gitu. Tapi kayak nggak terlalu. Yang di luar juga nggak terlalu banget sih. Oke, gue rasa Karaval juga udah banyak cerita. Maksudnya teman-teman di sini yang mungkin nggak dapat kesempatan untuk ke Tokyo. Itu di Tokyo berarti ya Karaval ya? Atau di mana sih? Iya di Tokyo betul di Tokyo Oke. betul. Ke Tokyo untuk nonton JKT. Sebenarnya tuh di lapangan tuh yang terjadi sebenarnya apa? Bisa dengar dari perspektif orang yang beneran nonton di sono. Dan terima kasih juga Kak Rafael udah berbagi nih tentang apa yang sebenarnya terjadi di Tokyo Idol Festival, terutama di bagian JKT48 ya Kak Rafael ya. Terima kasih Yo. Kak Rafael. Aman. Oke. Gue sebenarnya ada satu hal yang gue notice, tapi ini kayak hal minor, tapi buat gue cukup berpengaruh di visual sih jatuhnya. Apa tuh? Isho flying-nya ternyata bagus ya. Isho flying-nya Emang nggak jelek sebenarnya mah menurut gua. Lagunya doang yang jelek. Hey. Iya, maksud gue we never said the issue is jelek, lagunya jelek ya. Maksud gue terlihat dari kostum-kostum Chika Idol yang lain, JKT itu terlihat sangat lebih lebih modern nggak sih? Lebih modern ya, dan menonjol juga karena warna putih dan desainnya sih gue suka. Tapi gini sih, walaupun itu gak bisa dipungkiri, gue pas flying high ikutan joget sih. Jadi kayak ya udahlah ya. Gue beneran ikutin koreonya aja anjir. Ya, yang mumpung idolnya sejujurnya. Emang flying high jogetannya gimana? Gak itu aja gak sih. Oh, lu ngikutin yang di panggung ya? Iya. Oh, Keren. keren ada kayak otaginya gitu. Gak bisa. Ya gue dari selama gue nonton gue cuma ikutin koreo member doang anjir. Oh. Sampai kayaknya pas di Hit Garage tuh ya beberapa member kayak mungkin kayak anjir nih orang kok tahu koreonya Fortruki. Koreo Fortruki gampang banget tai. Kayak gitu doang anjir. gampang buat mungkin Mas. Oke, terima kasih tuh The Bebex nih udah dengerin dari awal sampai akhir tentang review Tokyo Idol Festival 2023, terutama di bagian JKT48-nya, apa yang terjadi sebenarnya dan bagaimana Wota Jepang menyambut idola ibu kota ini di negaranya di Tokyo, dan bagaimana situasi Wota Jepang, apakah sama seperti Wota Indonesia gitu yang dikit-dikit ribut, Wota Chika Idol dan Wota JKT48. Kita nggak bahas itu sih, tapi ya intinya thank you teman-teman sudah ingin mendengarkan, dan sekali lagi gue pengen bilang terima kasih buat teman-teman. Gue nggak tahu, nggak dong, beda. gue nggak tahu ya kalian tuh siapa, dari mana, dan kenapa kalian pengen dengerin kita ngoceh tentang apapun di podcast ini. Tapi thank you, karena ya kalian bisa lihat sendiri lah viewsnya tuh ada berapa di setiap videonya. 50 views buat gue tuh udah gede banget sih di channel ini, di podcast Aji Mumpung ini. Jadi thank you guys. Dan average-nya berapa Kak Henry waktu itu? 15 menit ya? Itu episode yang mana Kak Henry? Episode
Yang lagu Lagu bukan ya? sih? Lagu ya. Seingat gue episode lagu tuh average view 15 menit aja gue udah seneng banget gitu. Oke, kalau gitu thank you teman-teman. Kalau emang bisa jangan lupa di subscribe dan like juga lah, kita gak pernah nyuruh sih. Tapi ya udah. Itu aja teman-teman. Thank you. Udah guys. Dadah dulu guys. Dadah. Thank you. Ya gue Ada. penutup juga deh. Apa tuh? Betul. Ya jadi sekali lagi makasih semua udah dengerin podcast kita. Seperti yang Bagas bilang, aku pun juga nggak nyangka kayak udah ternyata banyak juga yang dengerin ini. Jadi Kongkai mau kita tadak aku tuh nih. Arigatou gozaimasu. Thank you juga buat Flora ya. Udah gue mau ngomong thank you buat Flora aja sih. Ini nih baca. Udah itu aja. Baca nih. Udah itu aja. Dah tutup dadah. Mata nih. Anjing. Podcast Aji Mumpung.